Kelihatan kok. Halo, kelihatan ya? Ya udah. Ya udah, paling ya ini tadi soalnya yang saya udah kasih, Bapak. Nah, jadi kurang lebih kayak kemarin minggu lalu. Minggu lalu kan kayak tabelnya sama transfer data dari file Excel, ya kan? Nah, cuma kemarin minggu lalu, ya harusnya 2 minggu lalu maksudnya, kan kalian waktu mau transfer datanya, kalian bikin tabelnya dulu. Jadi kalian create query semuanya. Nah, cuma yang sekarang kita lakuin, kita nggak usah create table lagi. Jadi kita benar-benar cuma langsung dari Excel, langsung bikin tabelnya. Pertemuan ini nanti kita lebih, jadi semua punya kebanyakan nanti klik aja. Jadi kita queries gitu aja ya. Cuma beberapa masih ada yang butuh query karena emang nggak bisa cara lain. Cuma yang tanpa bisa query kita nggak usah pakai query gitu aja ya. Sebentar dulu, saya mau ambil mouse. Nah, kalau sudah SSMS-nya udah kebuka semua, tinggal kalian udah connect. Sama ya, kalian bikin dulu aja database-nya. Ini ngomong-ngomong, ini nge-lag atau enggak tempat kalian? Nge-lag tuh. Nge-lag ya? Ya udah, nih saya juga nge-lag sih. Ya udah, saya pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya ada yang ke-skip, nanti tinggal bilang aja ya. Nanti saya ulang. Nah, ini kalian bikin dulu database-nya aja. Ya, kayak pertama, tinggal di database-nya ini, kalian tinggal klik kanan aja, terus new database. Terus habis itu nanti muncul pop-up ini, new database. Nah, terus kalian isi nama database-nya. Kalian mau pakai nama database-nya apa yang di sini. Nah, ini karena soalnya kan kayak membahas tentang figur-figuran. Ya udah, saya bikin aja figur. Terus nanti dia yang bikin dua filenya, ada MDF sama ya file yang database aslinya sama file lognya, si MDF sama LDF-nya. Terus ini mau initial state-nya berapa, initial size-nya, ya ini defaultnya kita buat 8 aja, nggak usah diganti. Terus outgrowth-nya kalau misal database-nya udah penuh, dia kayak mengembangkan diri sampai berapa besar gitu maksudnya. Terus sama di sini harusnya ada path-nya. Kalau kalian nggak ubah, harusnya defaultnya di C kalian, C program file. Ini saya biarkan aja di C-nya. Jadi yang saya isi cuma nama database-nya aja. Jadi kalau sudah, di oke aja. Nah, nanti muncul di sini database-nya. Database kalian. Sesuaikan dengan kalian apa pakai nyamannya. Nah, habis itu kemarin kan kalian create table dulu. Cuma habis create table kan kalian import dari Excel. Nah, ini cuma sekarang saya langsung import aja. Nah, cara importnya itu sama aja kayak minggu lalu. Tinggal kalian mau pakai database yang mana. Saya tinggal klik kanan aja. Terus tas. Terus habis itu klik kanan di database-nya, ke tas. Terus ke bawah harusnya ada import data. Nah, ini import data. Tinggal kalian klik aja import datanya, nanti muncul pop-up wizard-nya ini. Seperti ini. Nah, terus tinggal kalian ini next aja.
Nah, habis itu karena kita source-nya kan mau dari Excel. Jadi kita pilih aja yang Microsoft Excel aja source-nya. Nah, habis itu sebenarnya ini versi apa aja sebenarnya bisa. Cuma kalian harus install dulu juga si pluginnya. Cuma secara default Excel-nya yang tersedia itu 97/2003. Jadi Excel yang kuno ini tersedia aja bawaan dari si SSMS-nya. Jadi kita karena pakai default, jadi saya pakainya yang ini aja. Yang 97/2003. Nah, habis itu tinggal pilih aja filenya di mana lokasinya. Filenya yang data XLS yang tadi saya kasih. Tinggal kalian browse aja filenya, udah. Nah, lalu kan ini nanti waktu bikin tarik datanya, jadi kalau Excel-nya kalian lihat, saya copy aja, takutnya nanti masalah kalau kebuka. Nah, ini kan ada nama-nama sih atasnya header-nya ini. Nah, header-nya ini nanti biar dia jadi nama kolom, terus di sini itu nama tabelnya yang jadi sheet-sheet-nya. Nah, jadi karena data kita ada header-nya ini, jadi dicentang aja. Yang first row-nya has column names. Nah, ini buat jadi nama kolomnya nanti. Habis itu di next aja. Nah, habis itu destination-nya kemana? Kalian mau pindahin datanya itu kemana tujuannya? Yaitu ke database kita yang tadi, si figur itu. Jadi pilihnya yang ke SQL native client ini. Nah, habis itu server name-nya harusnya ikutin kalian apa. Kalau ini saya titik. Kalau biasanya kalian install harusnya nama PC kalian. Kebanyakan gitu harusnya. Terus authentication-nya ya tinggal sesuaikan aja. Kalian authentication-nya pakai Windows kalian atau kalian ada bikin user sendiri. Kayak kemarin pertemuan 1. Jadi karena pakai Windows saya bawaannya berarti ini saya tinggal use saja. Use Windows authentication-nya. Terus database-nya dipilih ke tujuan kalian mau transfer data itu. Tujuan transfernya. Nah, harusnya kalau kalian tadi pilihnya dari si figur, dia otomatis ke figur. Kalau enggak, kalian tinggal cari aja. Atau ini bisa new DB-nya harusnya. Iya. Iya, juga bisa new database-nya lewat sini tahunnya. Gitu aja. Nah, kalau sudah, tinggal di next aja. Nah, habis itu ya copy data. Copy data from one or more tables of view. Untuk copy semua. Di next aja. Nah, habis itu ini di sini tinggal kita mappingin si tabel-tabel ini, dia itu mau mappingin kemana. Nah, ini kita centang aja semua. Nah, kalau misalnya di database kalian nggak ada nama tabelnya, nggak ada di dalam si database figur itu nggak ada tabel sama sekali, dia nggak di drop down-nya nggak bakal ada muncul nih. Tapi di sini ada namanya. Destination-nya ke DBO customers, figur, transaction detail, sama header. Nah, dia nyesuaiin dengan nama si source kita. Nah, entah kenapa waktu diimport, walaupun di sini nggak ada kayak dolar, dia di sini ada dolarnya. Nah, cuma di sini kan sekarang kalau kalian buka doc-nya, doc soal, nah, dia kan maunya ke tabelnya namanya customer, terus habis itu ada figur, transaction di header, sama transaction detail, di mana dia semua kan nggak ada dolar tuh di belakangnya. Nah, sebenarnya ini kalian bisa nge-rename. Mana tadi? Oke, ini. Nah, ini sebenarnya destination kalian bisa rename sendiri. Jadi waktu customer ini data dari Excel yang sheet customer diimport, dia ke table yang kalian mau ubah namanya. Karena di soal nggak ada dolar, kita hapus aja dolarnya. Kalau nggak, misalnya di soal tahunya nama sheetnya customer, terus di soal namanya MS customer. Kalian tinggal ganti aja. Jadi MS customer. Jadi ini sebenarnya mappingannya ke tujuan kemana nama tabelnya. Jadi bisa di rename gitu. Nah, ini saya balikin aja ke customer. Nah, berarti si figurnya saya nggak pakai dolarnya. Transaction detail sama headernya nggak pakai dolarnya juga. Nah, jadi gini. Jadi si table customer kita bakal ke
import ke table namanya customer, figur dolar ke figur, transaction detail dolar ke sini, dan seterusnya. Gitu aja. Nah, habis itu kan di dalam sebuah table pasti ada kolom-kolomnya. Dan kalau misalnya di sini soal ini, kan di tiap table kalian itu ada tipe datanya. Tipe data seperti ini. Nah, juga ada ini kayak constraint-nya, harus misalnya PK atau increment dan TKK-nya ini. Nah, gimana cara gantinya ini semua datanya? Yaitu kalian tinggal pilih aja tabelnya mau yang mana dulu. Terus kalian tinggal edit mappings. Nah, habis itu ini tipe datanya. Nah, jadi tipe datanya tinggal sesuaikan. Kalian mau ubah si waktu ditransfer, si kolom si customer ID-nya ini, dia mau tipe datanya apa? Jadi contohnya situ integer. Terus karena nggak boleh null, jadi not null-nya saya uncheck. Terus customer name, ini varchar. Harusnya sisanya varchar semua. Iya, varchar semua. Nah, ini ganti aja. Ini ada envarchar, sebenarnya envarchar gunanya biar bisa nampung karakter-karakter selain yang alfabet. Misalnya kalian punya tulisan Mandarin, Jepang, gitu katakana hiragana gitu bisa. Korea, itu bisa. Pakainya envarchar. Cuma karena di sini kita maunya dimintanya pakai varchar, ya udah kita ikutin aja varchar. Terus not null-nya nggak boleh null semua, jadi di uncheck. Sama size-nya ukurannya berapa. Jadi varchar diminta customer name 50, gendernya 10, ini 100, font-nya 20, city-nya 50. Nah, ini juga kalian kalau waktu mau diubah nama header, nama kolomnya di table itu, ini kalian bisa juga edit. Misalnya customer ID-nya D-nya maunya kecil, ya kalian bisa edit aja. Jadi tinggal ini nyesuaiin di table kalian bakal wujudnya apa nama di sininya. Cuma kalau kalian nggak ubah-ubah, dia pasti kayak tadi yang nama tablenya, dia tetap ngikutin source-nya. Jadi ya source-nya apa ya ngikutin juga persis. Nah, habis itu di enable identity insert, dicentang. Terus habis itu gimana cara nambahin constraint-constraint yang lain? Kayak ini kan ada PK, terus ada auto increment di sini, terus ada match between female or male. Kan kalau kalian lihat di sekilas di sini nggak ada kayak tempatnya buat mengasih itu. Nah, sebenarnya kalian bisa edit si SQL ini. Nah, jadi apa yang bakal wujud di bawah si mappingannya ini query-nya seperti ini bentuknya. Jadi kalian bisa nambah-nambahin query, misalnya mau tambahin PK di sini, mau tambahin gendernya harus dicek dengan query apa, itu pakai cek yang harus gendernya male atau female, itu bisa-bisa aja. Tinggal kalian edit. Cuma nanti saya editnya nanti aja belakangan. Nah, jadi kalau misalnya kalian edit langsung di sininya, entah kenapa kalau waktu di drop and recreate dia tidak bakal bisa. Jadi kayak terjadi error. Cuma kalau ini kalian nggak ubah-ubah query-nya, ya pokoknya tinggal klik-klik aja di sini, kalian bisa drop and recreate destination table. Nah, gunanya apa ini? Nah, ini mana tahu tabelnya udah ada tuh, tabelnya udah ada di DB kalian. Kan kalian nggak bisa bikin objek yang namanya sama biasanya di database. Pasti ada query error, waktu di execute error karena udah ada. Nah, jadi gunanya drop and recreate biar tabelnya di drop yang udah ada, biar jadi fresh. Terus di create sesuai dengan yang kalian mau import sekarang ini. Jadi saya centang aja ini. Terus nggak usah edit. Nanti takutnya nggak bisa jalan. Ada yang error. Biasanya ada warning atau error gitu. Oh, udah di oke aja. Nah, habis itu sisanya tinggal edit mapping lagi. Terus kalian lakukan cara seperti yang tadi, si customer. Nah, karena caranya sama, jadi ya ini bisa lah sambil kalian kerjain sendiri-sendiri. Ini saya juga kerjain sendiri. Aku mau tanya, Iya. Itu si enable identity insert itu buat apa, Ku? Dari checklist.
Nah, waktu di checklist, entah waktu ini kan ID-nya kayak mau auto increment, si ID 1, 2, 3-nya. Pernah saya nggak centang, kadang error. Cuma saya kurang Oh, gitu yakin gitu errornya kenapa. Jadinya biasanya saya centang sih. oh Kalau bukan yang auto ini. increment, jangan dicentang kok. Atau centang Apa juga. nih? Oh, Oh, dicentang aja. auto centang. Walaupun ini dicentang, ini sebenarnya auto increment-nya belum terwujud. Belum bentuk si description auto increment-nya belum ada. Oke, oke. Thank you, Ko. Ya, cuma entah kenapa kadang error, jadi saya centang aja biasanya. Ya udah, sisanya tinggal lakukan cara yang tadi. Ini paling saya tunggu 1-2 menit lagi aja. Ini sambil checking lagi aja, atau ada yang salah. Ini kalau kalian preview, ini sebenarnya preview hasil datanya. Yang bakal diimport apa aja. Cuma kalau mau lihat hasil query-nya tetap harus edit mappings. Gitu aja. Nah, Nah, kalau misalnya kalian udah merasa yakin semua, ini tinggal di next saja. Ya, sisanya kayak minggu lalu sih, sama persis. Jadi tinggal di next saja. Ya, ini kalau buat ngecek lagi, terus tinggal di next saja. Terus tinggal di run aja. Terus terakhir di finish. Nah, pastikan waktu di ending, ya, apa? Query because it doesn't see. Oh, ini ya, kalau ini errornya nggak masalah error yang ini. Saya kan tadi kita waktu drop and regret itu. Nah, kan emang customer-nya kita nggak ada tabelnya. Jadi emang pasti error sih.
Jadi nggak masalah. Yang penting sisanya ada yang merah. Semuanya aman gitu aja. Cuma nanti kalau kalian jalanin ulang lagi, import ulang lagi, harusnya pakai Drop and Regret ini nggak masalah. Ini pasti harusnya berhasil. Soalnya tabelnya kan udah ada. Gitu deh. Nah, terus buat buktikan apakah beneran udah ke import. Jadi kalian ke SQL SSMS-nya lagi aja, ke folder tables-nya, harusnya muncul. Nih, sesuai yang kalian import ada aja tabelnya. Terus mau lihat isi datanya apa aja, kalian tinggal ke select aja. Select top to top, ya 100, bagus. 100 gitu. 1000, oh itu 1000, salah, 1000, bukan 100 ini. Iya, tapi itu waktu kalian tinggal klik itu select ya top yang 1000 row, harusnya muncul datanya di bawah ini. Jadi ya pastikan semuanya kalian udah muncul aja. Waktu kalian klik kanan, terus select aja. Nah, datanya harusnya udah ke-insert semua. Jadi kita nggak usah pakai sintak-sintak ke table lagi di sini. Nah, sampai sini ada yang gagal. Kecuali yang tadi warningnya karena nggak bisa di-drop. Itu abaikan aja, soalnya emang awalnya kan database-nya masih bersih. Jadi nggak usah, nggak ada table-nya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang error, berarti sekarang kan tabelnya kita udah import semua. Nah, cuma kan ada keterangan yang kayak harus tambahin PK, ini auto increment, terus ada Frankie malahan nih, terus habis itu yang ada constraint yang lain-lain. Nah, gimana cara tambahinnya? Nah, biasa kan kalian pakai query alter table bla 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 apa gitu. Cuma karena tadi saya bilang nggak usah pakai query, ini kita tinggal pakai GUI-nya yang SSMS sudah sediakan. Gimana caranya? Contoh yang pertama customer dulu aja. Karena kan ya paling atas customer. Ya udah, saya customer ini tinggal klik kanan aja. Habis itu ke bagian desain. Nah, ke bagian desain. Nah, di sini bakal ya tampilin desain tabelnya seperti apa. Jadi kalian bisa edit lagi. Mau tipe datanya atau enggak, not null-nya. Kalau dicentang berarti boleh null seperti ini. Nah, lalu gimana cara tambahin kayak primary key-nya? Ini tinggal kalian klik kanan aja di row yang kalian mau jadi PK. Jadi si customer ID klik kanan aja, nge-lag lagi. Udah, nih, set primary key. Ini buat nge-set primary key-nya. Kalau insert column ya nambahin kolom baru, delete column ya delete. Relationship itu buat ya relationship kayak foreign key maksudnya. Terus kalau indexes ya nambahin index, biasanya harusnya pakai create index. Terus ini bawahnya saya belum pernah cobain sisanya. Paling yang cek constraint ini buat tambahin constraint aja. Ya nanti kayak kita pakai di kayak male female seperti itu. Nah, karena minta PK ya kita set PK aja. Saya set primary key. Terus gimana cara auto increment-nya? Gimana cara ngeset auto increment? Ini saya coba properties, isinya apa? Oh, ya, nggak muncul apa-apa. Munculnya di bawah. Ya harusnya emang di bawah sih. Ya udah. Terus gimana cara tambahin jadi auto increment-nya? Jadi di properties ini, di kolom properties, ya, harusnya kalian klik aja di kolom yang mana dulu. Yang penting diklik dulu. Harusnya nanti muncul di bawah aja. Nah, habis itu cara bikin auto increment, ya ini tinggal di identity specification. Nah, ini kalian expand aja ya. Terus nanti muncul 3 ini yang baru. Is identity increment sama. Nah, karena dia maunya
identity. Nah, si no di sini yang di is identity ini kalian ubah jadi yes. Ini bisa ketik atau di sebelah sananya ada drop down sebenarnya. Nah ini kalian bisa tambahin sendiri. Bisa ganti yes no-nya. Yang penting yes atau no value-nya. Terus identity increment. Nah increment-nya ini mulai dari mana nilainya? Yaitu mulainya bukan. Setiap nambah baru, nambahnya berapa? Nambahnya adalah setiap 1. Jadi kalau kalian punya 1, ya selanjutnya 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalnya kalian isi 2, berarti ya 1, 3, dan seterusnya. Terus identity seed. Seed-nya ini biasanya buat dia mulainya dari angka mana identity-nya. Nah, kita mulai aja dari 1. Itu aja. Kalau sudah nggak ada oke, nggak ada apa, ya udah. Nah, ini udah kalau udah selesai. Yang itu sih bagian customer ID-nya. Nah, terus diminta tambahan adalah si customer gender harus male atau female. Gimana caranya? Tinggal di customer gender, saya klik kanan, tambahin check constraint. Nanti muncul pop-up seperti ini. Terus kalian tinggal add aja constraint yang kalian mau pakai. Nah, habis itu ini nama constraint di ini. Terus description itu maksudnya ya cuma kasih penjelasan note aja lah, kayak note. Maksudnya ini constraint buat apa. Nah, terus expression di sini adalah si kondisinya, di mana yang biasanya yang kalian dicek. Kalau kalian create table, kan biasanya kayak gini nih. Nah, kan biasa kalian create table kan, misalnya ada customer gender lah. Customer gender. Terus habis itu biasanya kalian cek dalamnya customer gender. Ya misalnya in lah, query-nya kan seperti ini. Male, female. Enggak, word aja. Nah, kan biasa kalian query-nya seperti ini. Nah, jadi si expression itu adalah kondisinya. Jadi yang kalian masukkan adalah di dalam check-nya semua ini. Jadi kalau untuk di expression ini mau nggak mau, kalian nge-query dikit lah. Nge-query yang biasa kalian lakukan. Kalau ini nggak bisa, saya belum nggak tahu saya bisa cara tambah query atau enggak, saya belum pernah ketemu. Cuma selama yang saya ketemu aja, itu pakai mau nggak mau query dikit. Nah, jadi ini saya copy aja, customer gender in male atau female. Terus ke expression ke titik 3 ini. Diklik aja, nah ini tinggal paste aja. Ya, ini masukin kondisinya. Bebas mau pakai in, atau mau pakai sama dengan. Jadi customer gender sama dengan male, or customer gender sama dengan female. Bisa bebas-bebas saja. Yang penting kondisinya memenuhi, itu aja. Nah, kalau sudah di oke aja, terus di close. Nah, habis itu tinggal kalian Ctrl S aja buat nge-save. Nah, cuma harusnya kalau kalian fresh install SSMS yang kalian belum ubah settingan apapun, dia bakal muncul warning di mana nggak bisa nggak dikasih. Jadi soalnya kan kalau kalian ngubah-ngubah ini dia dianggapnya kayak mau ngedrop terus di record yang baru. Dan si SSMS dia nggak ngasih defaultnya. Nah, terus di mana cara ganti si masalah ini biar dia bisa ganti-ganti si isinya. Nah, caranya adalah kalian ke Windows atau Tools. Nah, ke Tools. Sepertinya ke Tools. Ke Tools, ke Option. Ke Tools, ke Option. Nah, habis itu pilihnya yang desain ada tuh lagi.
ke desainer, database designers. Nah, oke. Nah, habis itu ini prevent saving change that require table. Nah, ini karena dicentang jadi nggak dikasih akses, makanya tadi nggak bisa diubah, muncul warning itu. Cuma kalau kalian mau biar bisa diubah isinya, ya preventnya di uncheck aja. Di sininya di uncheck. Nah, kalau sudah di oke aja. Nah, kalau kalian sudah habis itu kalian bisa save. Tinggal Ctrl S aja. Sebentar, lihat lagi. No freeze. Bisa nggak DC kan? Harusnya. Enggak, Bu. Ya. Ini cuma nge-freeze aja sih. Iya. Oke. Oke, udah aman. Ya udah, jadi yang penting kalian save aja. Harusnya nanti di sininya udah nggak ada bintang-bintang di filenya. Biasalah, kalau ada kalian ubah kan harus ada bintangnya, baru kalian save baru hilang. Nah, jadi ini udah, kalau udah kalian bisa save, dia udah aman. Terus gimana cara buktiinnya? Kalian ke customer-nya, karena kalian tadi ubah si customer. Terus kalau mau lihat si PK atau foreign key atau apapun lah pokoknya yang berhubungan key, kalian ke key-nya. Dan ini udah nambah nih si PK-nya, customer. Terus constraint-nya, ya ini ada constraint-nya. Cuma untuk lihat ininya tinggal modify aja. Jadi di constraint-nya, kalian klik kanan modify. Nah ini kelihatan constraint kalian. Nah cuma si SSMS-nya ngubah. Kalau in jadinya malah or seperti ini. Yang penting kan hasilnya sama outputnya. Nah apakah ya harusnya kan ini berhasil. Cuma kalau kita mau lebih mantap buktinya, kita coba nginsert aja deh. Cara nginsertnya tinggal nggak usah pakai query insert, kita tinggal di customer klik kanan aja, edit top ya 200 row ini. Nanti muncul seperti ini. Nah, habis itu kalian tinggal bisa nginsert data di karena ID-nya kan auto increment. Jadi ya ini saya skip aja lah di sini. Nolnya. Terus customer name ya saya isi aja, nama saya misalnya Kevin. Gendernya kan tadi constraint-nya male female. Ya saya M aja deh. Habis itu karena sih saya nggak ada constraint ya udahlah saya sama isi aja. Nah, habis itu cara nge-save-nya adalah tinggal di enter aja. Nah, cuma ini terjadi error. Data di row 9 tidak bisa di-commit. Jadi maksudnya nggak bisa di-insert. Karena errornya adalah insert statement conflict with the check constraint check out customer. Jadi kena konflik di mana si customer gendernya kan tadi harus kita male female. Tapi kita maksudnya saya M nih, maka nggak bisa. Oleh karena itu saya ganti aja jadinya male. Terus enter. Terus karena enter nggak muncul warning, ya ini udah berhasil ke insert aja. Terus kenapa ini ID-nya jadi 10? Padahal kan habis 8 jadi harusnya 9 dong. Masa 10? Nah itu kenapa? Karena tadi kan saya udah gagal tuh. Saya mau insert yang tadi row 9 ini, di mana gendernya adalah M. Dia udah error di insert. Jadi waktu walaupun error, si seeder untuk auto increment-nya dia udah nge-increment dulu. Yaitu artinya 9. Nah, walaupun datanya entah berhasil atau enggak, si ini tetap di 9 ngasihan. Jadi nggak di rollback kembali ke 8 lagi. Dan makanya waktu saya insert lagi, jadinya 10. Karena 9 tambah 1 itu 10. Gitu. Nah ini kalau mau buktiin lagi apakah emang jangan-jangan seedernya salah jadi 2 kali. Nambahnya ini ya udah saya insert lagi deh.
Zakator. Nah ini, dia 11 kok, bukan jadi 12. Jadi emang benar seeder kita, cuma karena tadi error gagal aja. Gagal insert karena error aja. Makanya udah kayak 9-nya ke skip gitu. Nah sampai sini ada yang terlewatkan dulu, mana tahu. Kok kalau udah salah gitu dia nggak bisa diedit ya, Bu? Ya auto increment itu. Si customer ID nggak bisa diedit ya. Ini bisa diedit sih sebenarnya. Bisa nggak? Oh nggak bisa. Nggak bisa diedit auto increment. Kalau auto increment nggak bisa diedit. Sebenarnya ada caranya. Jadi seedernya harus kalian refresh dulu ke sebelumnya. Cuma kalau versi klik-klik saya belum pernah nemu. Kalau versi query, ya sejujurnya saya agak lupa kalau query-nya. Tapi sebenarnya seeder itu bisa dibalikin. Jadi kalian gagal nih. Terus kalian reset lagi aja. Itu bisa kok. Cuma kalau versi klik-kliknya saya belum pernah mencoba cari sampai untuk sekarang ini. Gitu deh. Oke, makasih, Kok. Nah, terus kalau ini udah si customer, ya udah kita lanjut aja ke figur deh. Figur dia minta apa? Figur cuma auto increment sama PK aja di ID-nya. Ya udah ini seperti yang tadi customer. Tinggal dipilih tabelnya ke designer. Figur ID-nya mau PK tinggal set primary key dan identity specification-nya saya buat jadi yes. Terus seeder increment-nya ya udah biarkan default 1. Terus tinggal di save aja. Udah deh. Nah ini kalau kalian ada ubah tipe datanya, sebenarnya kalian tinggal ubah-ubah aja, terus tinggal di save aja sih. Gitu. Bisa-bisa juga ini. Ini mau ubah nama kolomnya, bisa-bisa juga. Jadi mana tahu kalian waktu nge-import ada yang salah tuh. Terus kalian masa mau nge-import ulang, kan kayak membuang waktu banget. Padahal misalnya salah cuma satu tabel aja. Ya udah, jadi kalian tinggal desainernya dimodify aja. Itu bisa-bisa aja. Oke, terus lanjut ke ke transaction header. Ke designer lagi. Transaction ID-nya dia PK juga dengan auto increment. Udah saya ubah lagi. Identity specification-nya. Ya ini kalian expand dulu ya, soalnya harusnya dia nggak bisa diedit. Ah, iya. Dia nggak bisa diedit di row sininya. Harus kalian expand ke bawahnya. Walaupun ini ada value no di sini. Yes. Terus habis itu si customer ID-nya kan dia harusnya FK. Ya harusnya FK sih. Nah ini customer ID-nya reference sama transaction date-nya ya constraint ya less than or equals to the date. Oh ya udah. Nah si customer ID-nya cara buat jadi FK itu tinggal di sini customer ID-nya relationship, tinggal pilih row-nya itu customer ID ke relationship, harusnya muncul pop-up ini, tinggal di add aja. Nah habis itu di bagian yang ini table and columns specification. Nah ini buat mapping-nya aja. Ya, ini pilih aja titik 3 di sini. Nah sisi kiri itu adalah tabel asal yang mau dijodohkan ke tabelnya yang lagi diselect, yaitu si kita sekarang, si transaction header. Nah, jadi si PK-nya siapa? Dari si table customer, terus pilih key-nya adalah customer ID, dan mau dihubungkan relasinya ke foreign key dari si table transaction header ke kolom customer ID. Jadi, ini table asalnya, ini table yang mau dijodohkan. Sisi kanannya, gitu aja. Asal ketemu jodoh, gitu. Kalau sudah di oke aja, terus perlu di save nggak? Nggak ada save. Ya udah di close aja. Apakah dia udah tambahin? Ya udah kok, udah.
walaupun nggak ada logo kuncinya, cuma kalau kalian ke relationship lagi masih ada kok. Yang penting selama kalian nggak delete aja. Certification-nya kalau di expand, nah udah benar masih benar sesuai yang tadi kita udah mappingin. Nah habis itu si customer date berarti kasih constraint, cek constraint, berarti tinggal add, expression-nya adalah berarti ini apa ini? Transaction date, yaitu nama kolom transaction date. Harus less or equals tanggal sekarang. Cara dapetin tanggal sekarang yaitu pakai get date. Jadi transaction date harus lebih kecil atau sama dengan, jadi less than or equals ya today date. Cara dapetin tanggal sekarang yaitu pakai get date, gitu deh. Terus di oke aja, terus di close, tinggal di save. Nah, the following table will be saved to your database. Ya, jadi ya ini dia bakal nge-efek ke dua tabelnya lah ini. Jadi yang biasanya harusnya tambahin PK, si PK-nya itu harusnya ada indeksnya atau transaction header-nya ada indeksnya. Ya pokoknya salah satunya harusnya ada indeks. Harusnya di FK-nya sih, berarti yang di customer header. Kalau kalian kemarin OAD pernah belajar kan pakai PHP admin harusnya tambahin indeks dulu, cara tambahin foreign key-nya gitu. Terus tinggal di yes aja. Nah habis itu kalau kalian ubah expand ke transaction header, nah ini key-nya udah nambahin kok. PK-nya apa, FK-nya siapa. Jadi kalau udah ada dua kunci seperti ini, udah bener. Terus constraint-nya tadi cuma satu aja. Nah habis itu yang oke, sampai sini dulu. Ada yang ketinggalan atau ada yang mau diulangin dikit? Nah, kalau enggak, ya udah kita lanjut yang terakhir, si transition detail. Berarti ke desain lagi. Terus diminta constraint-nya. Constraint-nya cuma PK sama foreign key aja. Nah, ini kemarin pernah saya cobain. Kalau misalnya PK-nya ada 2, terus ada foreign key-nya juga di PK-nya itu, ya entah kenapa kalau di PK-in dulu dia agak ngebug dikit lah, jadi harus dua-duanya harus ada relasinya. Padahal kan dua kolom ini relasinya beda table, jadi agak nggak bisa. Jadi solusinya adalah kalian foreign key-in dulu, baru kalian PK-in. Jadi tinggal di transaction ID, saya bikin relationship ya. Jadi add relationship, terus tinggal di add aja. Terus table kolom yang specification-nya dibuka ya tiganya, yaitu dari si transaction header ke bagian si transaction ID di foreign key-nya adalah transaction detail bagian transaction ID, terus di oke aja. Begitu juga yang figure, tinggal relationship di add aja. So sebenarnya bisa langsung ya udah harusnya nggak usah dipilih kolomnya, bisa tahu ternyata bisa pilih juga langsung. Berarti yang penting tinggal di add aja, terus kalian tambahin specification-nya mau kemana. Nah ini baru mappingin yang terakhir, si figure bagian figure ID ke transaction detail ke bagian figure ID. Kalau sudah, tinggal di oke aja. Jadi ada dua nih si FK-nya, yaitu yang ke figurnya sama yang ke transaction header-nya. Yang penting ada dua ini. Kalau sudah, baru cara nambahin PK-nya adalah kalian tinggal pilih barisnya, terus ditekan aja Ctrl Ctrl di keyboard kalian, terus di blok mana aja yang mau dijadiin PK. Jadi saya blok dua table, blok kolom ini. Kolom ini saya blok, terus tinggal klik kanan aja, set primary key, terus di save. Terus di yes aja lah kalau muncul. Nah terus buktiin apakah
kuncinya harusnya ada 4 sekarang. Oh, kuncinya tetap 1. Tapi waktu kalian modify, kelihatan nggak? Oh, enggak. Kalau di refresh, di report ya, no, script st, itu. Kalau new query editor. Nah, sebenarnya walaupun PK-nya kelihatannya cuma 1, kalau kalian bikin scriptnya, jadi kalian ambil scriptnya, hasil generate query-nya seperti apa, jadi tinggal pilih key-nya, script key, S, terus crypto, terus new query editor. Nanti muncul seperti ini, tampilan baru. Nah, habis itu dia dikasih si transaction detail, tambahin constraint, yaitu berupa primary key ke transaction ID sama si figur. Jadi ini sudah tambahin PK-nya ke 2 tempat. Walaupun katanya kuncinya cuma 1. Gitu aja deh. Nah, jika sudah, berarti urusan si import data sama si PKFK-nya, ya PKFK, constraint, dan DKK-nya ini sudah semua. Ini saya close dulu aja deh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Iya. Itu Kenapa? kalau references, kalau foreign key dia perlu auto increment juga nggak dinyalain nggak? Kalau foreign key, auto increment jangan dinyalain sih. Kalau auto increment dinyalain kan harusnya auto increment nggak bakal bisa di-insert juga malahan. Saya pernah cobain di update aja gagal, harusnya di-insert juga gagal dong. Kayak ini deh. Kayak ini kalau kalian diedit secara GUI, ini saya pilih ID di sini. Oh, bisa di-insert. Oh, ternyata bisa. Yaudah, ini saya cobain dulu. Transaction detail kan nggak ada ya. Salah, mohon maaf. Ke figurnya, ke edit tab row-nya, coba ini saya tambahin manual. Ini aja saya nggak bisa tambahin. Ini saya klik keyboard saya ya udahan. Ini di angka 1 saya nggak bisa tambahin. Jadi kalau auto increment kalian nggak bakal bisa insert. Padahal kan transaction detailnya, walaupun ini ada PK-nya, kan FK-nya bergantung dari si tabel relasinya dong, bukan hasil generatan auto increment. Jadi nggak usah dikasih. Apakah di soal diminta? Saya belum baca sih. Iya, di soal juga nggak diminta sih. Jadi nggak perlu ya. Ada yang mau tanya dulu sejauh ini? Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, kan ini tadi kita sudah belajar ya, yang penting cara import lah. Cara import data dari si Excel ke DB. Nah, terus gimana kalau kita melakukan yang sebaliknya? Dari si DB kita ke Excel. Misalnya gitulah. Harusnya bisa-bisa juga. Caranya tinggal ke figur, ke figur. Pokoknya ke DB kalian, ke kanan, ke task. Habis itu ada caranya export data. Nah, ini export data. Terus habis itu kalian tinggal next saja. Nanti muncul ini. Nah, ini tinggal kalian balik aja. Berarti data source-nya adalah dari DB kalian, yaitu SQL7 native client, yaitu sesuaikan kebutuhan. Nah, kalau sudah di next saja. Terus saya mau export datanya kemana? Ke Excel. Kebalikannya ke Excel. Terus browse path-nya, Excel file path-nya saya browse. Saya ganti misalnya namanya backup deh. Backup. Terus ya versinya samain juga. Ya harusnya kalau beda dia ngerror. Kayaknya harusnya error kalau exportnya. Soalnya harusnya di lab nggak ada sih yang install. Terus di next aja, di next. Nah habis itu ya ini tinggal kalian centang semua. Nah ini destination-nya ke sheet-nya namanya apa? Jadi tinggal kalian kalau mau ubah-ubah namanya ya tinggal di sini diganti aja si destination-nya.
Ini jadi nama sheet-nya nanti. Ya, kalau kalian edit mapping, nah ini jadi tipe data yang di datanya apa? Ya, cuma ya nggak usah diganti aja, tetap biarkan jadi teks. Terus saya next aja, next, ya run aja, terus finish. Tinggal next, terus di finish. Nah, ini harusnya hijau semua. Yang penting tidak ada yang merah. Dan statusnya sukses semua. Nah, berarti kalau saya buka Excel saya, di bagian data XLS, kok data? Data kan yang dari bawaan. Nah, berarti tadi saya ke backup. Backup XLS, saya buka. Nah, muncul nih datanya. Sesuai tadi yang saya dari DB saya, yang udah diimport, saya ekspor balik. Jadi ada nambah nih, 2 data baru. Yang tadi udah saya insert jugaan. Gitu juga ada yang kolom tabel-tabel yang lain, figur, text detail, text header, beserta datanya juga. Jadi walaupun kalian bisa ngimport dari Excel, tentu bisa dari sebaliknya. Gitu deh. Nah, cuma kalau kalian cuma ekspor ke Excel kan ya mungkin agak ribet dikit. Ya masa kalian mau pindah database, kalian ekspornya dalam bentuk Excel, terus harus diimport lagi. Belum kalau waktu diimportnya mappingan tipe datanya harus kalian ubah atau nama tabelnya kan agak memakan waktu. Nah, berarti ada cara lain juga nge-backup data, yaitu nge-backup database-nya. Yang harusnya kalian udah pernah belajar di database system. Misalkan kalian soal dikerjain dikasih bug biasanya, atau .sql saya kurang ingat. Biasanya kan ada .bug kadang-kadang. Nah, cara buat .bug-nya itu gimana? Yaitu saya tinggal ke database kalian aja, klik kanan, ke task, terus kalian backup, ada namanya backup. Nah, habis itu nanti muncul pop-up ini, ya ini kalian mau backup dari database mana. Terus backup tipenya cuma yang database-nya doang atau yang log-nya doang. Cuma ya disarankan sebenarnya full aja. Ya dari yang saya baca-baca juga semua orang nyaranya mending full aja, gitu. Nah, habis itu ini dia backup-nya kemana? Kalau default ya harusnya biasanya ke C program filenya si SSMS-nya terinstall. Nah, cuma kalau saya mau ubah ya tinggal saya remove aja biar nggak usah backup ke sana. Saya tinggal add. Saya pindahin ke drive D saya aja deh. Terus namanya apa ini? Ini figur.bug. Terus biar namanya ya readable, ya ini saya tambahin timestamp aja. 2021 sekarang tanggal berapa? 2021 sekarang tanggal 15 jamnya ini 14.04 deh. Jadi ya ini buat penamaan aja. Jadi disarankan namanya juga buat yang gampang dimengerti dari si namanya filenya. Saya kalau nama filenya cuma kalian namanya figur atau figur 1, figur 2, figur 3 dan seterusnya, kan itu agak menyusahkan orang. Dimana misalnya kalian mau nge-restore database dari misalnya dari kapan waktu yang kalian mau tentukan. Misalnya kalian udah nge-backup banyak kali, tapi mau tahu nih database-nya waktu 1 minggu yang lalu seperti apa. Berarti kan kalian harus cari-cari dulu di mana filenya. Dan kalau misalnya namanya cuma figur 1, 2, 3, berarti kayak kalian mendebak-debak dong. Bisa jadi kayak mendebak-debak, oh kayaknya filenya yang ini. Kan itu agak menyulitkan orang. Jadi lebih baik nama file itu ya ada waktunya juga. Disarankan seperti itu. Udah saya oke aja. Nah, habis itu tinggal ke ini saya nggak pernah pakai. Ini ya paling yang pernah saya pakai backup option. Nah, ini backup optionnya ini buat nama backupnya aja. Ini buat namanya doang, bukan nama filenya. Beda. Kalau yang tadi general itu nama filenya, kalau ini nama backupnya. Anggapannya gimana? Anggapannya kalian punya buku, nama judul bukunya.
Ya, pokoknya intinya namanya, nama di dalam filenya itu, bukan nama file di luarnya. Gitu aja deh gampangnya. Terus description kalau kalian mau kasih note, terus backup expired itu, ini backupnya bakal nggak bisa di restore sampai kapan expirednya. Nah, jadi kalau afternya 0, dia bakal bisa di restore kapanpun. Nah, cuma kalau kalian ganti tanggal, ganti angkanya, ya jadi cuma bisa di restore sampai sesuai yang kalian spesifikin. Atau kalian maunya ya tahun depan, tapi nggak tahu berapa hari lagi, kan capek ngitung. Kalian bisa pakai on juga. Ini tinggal kalian spesifikin backup ini expirednya sampai kapan. Itu bisa-bisa juga. Cuma ini saya nggak ganti aja deh, biarkan seperti apa adanya. Terus saya oke, dan backup database figure completely successfully. Nah, harusnya kalau ke destination file kalian, harusnya ini saya udah ada nih bugnya. Nah, cuma kelemahan kalau kita pakai bug, yaitu ya sama aja kayak kalian buka program lah, punya sesuatu program, di mana bawah bisa muka atas, bawah bisa muka atas bisa muka bawah, bawah nggak bisa muka atas. Maksudnya dalam ini versinya. Kan kalau SSMS juga, SSMS itu GUI-nya. Tapi kan ada engine si SQL Server-nya. Di mana SQL Server itu versinya beda-beda. Ada 2008, 2012, 2016, 2018, 2019 gitu. Kan beda-beda versi. Jadi, kalau misalnya kalian nge-backup di versi yang terbaru, anggap aja misal 2019. Terus target mesin kalian yang mau di restore itu dari pakai ya versi 2016. Nah, jadi si 2016 itu nggak bakal bisa nge-restore bug yang kalian bikin di versi 2019. Tapi kalau misalnya kalian bikin di 2016, terus target mesin kalian ke 2019, itu bisa di restore. Karena atas bisa muka bawah, bawah nggak bisa muka atas. Seperti itu. Nah, habis itu gimana cara nge-restore-nya? Cara restore-nya berarti anggap kalian nggak punya database-nya tuh. Terus mau di-restore ke target mesin kalian. Berarti tinggal ke databases, terus restore database. Nanti muncul pop-up seperti ini. Terus pilih aja device. Source-nya dari device-nya, yaitu dari file bug-nya. T2 di add. Ya, berarti ke file backup yang tadi saya bikin. Saya oke aja. Nah, terus muncul nih. Ya, jadi yang tadi saya bilang ada name itu maksudnya nama backupnya, yaitu yang di sini. Bukan nama filenya. Maksudnya seperti itu, yang tadi ada name-nya. Terus habis itu kelihatan kapan expired-nya. Nah, ini harusnya nah ini expiration. Nah, kalau misalnya kalian ganti, bukan 0, nah ini harusnya ada isinya jadi berapa. Cuma kalau kalian isinya 0, ya ini tetap kosong, kayak kosong gitu lah. Habis itu, ya misalnya database-nya udah ada, kan kalian nggak bisa bikin database yang sama sebanyak 2 kali. Kalau mau, biar bisa ke restore, kalian ke option aja, terus tinggal override aja. Override the existing database with replace. Jadi gunanya ini biar kalian bisa nge-replace database yang udah kalian bikin. Contohnya saya tadi ini figure, dengan sesuai dengan backup yang tadi saya udah backup. Jadi di oke aja, harusnya oke, muncul. Yang penting oke, ini proses dulu, sabar menunggu. Oh, valid. Coba di relocate. Nah, kalau misalnya error, ini saya klik aja. Nah, tahunya errornya
database-nya itu lagi dipakai. Kalau kalian buka error-nya nih. Nah, maksudnya lagi dipakai di mana? Jadi kan tadi kita modif sesuatu tuh. Terus taunya masih ada yang kepake. Ya ini biasanya kayak pop-up-nya ini saya close dulu semua aja. Saya kadang-kadang kepake masihan. Kalian nggak bisa menghancurkan yang sesuatu lagi dipakai gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah di-close semua, kalian bisa nge-restore. Kayak tadi. Cuma kalau misalnya restore-nya masih gagal, solusi terakhir adalah kalian close lagi SSMS kalian, terus kalian coba login ulang. Seperti itu. Soalnya kadang-kadang walaupun ini kayaknya nggak ada yang pakai nih, tapi kayak ada yang nyangkut entah di mana. Jadi solusinya terakhir itu. Tinggal close, buka lagi, terus restore deh. Harusnya itu solusi terakhir itu jalan. Seperti itu. Dan cuma saya nggak lakuin aja karena ya buka SSMS juga agak lama daripada makan waktu. Nah, terus yang terakhir, ya ini materi terakhir untuk backupnya. Nah, tadi kan kita udah bisa balikin datanya dalam bentuk Excel, udah bisa buat jadi backup. Nah, gimana cara kalau kita maunya dalam bentuk query aja? Query si create table DKK-nya. Soalnya kalau tadi versi bug, tadi kan ya kalau kita mau restore ke versi bawah kan nggak bisa. Kan itu bakal menyusahkan orang, nggak bisa di-restore. Nah, cara buat jadi versi SQL-nya, itu tinggal kalian pilih DB kalian. Pilih aja yang kalian mau restorasi, mau backup dalam bentuk SQL itu. Nah, habis itu tinggal klik kanan aja, ke task. Habis itu ada generate script. Nah, ini. Pilih database-nya, klik kanan, ke task, terus generate script saja. Habis itu muncul pop-up seperti ini. Terus tinggal next saja. Nah, kalian mau backup scriptnya berdasarkan apa? Cuma table aja kah? Atau semua dari database objeknya? Database objek itu maksudnya seperti yang selain table, tentu ada yang namanya create database-nya. Terus misalnya kalian juga pernah ada kayak pertemuan satu ada bikin login, kayak bikin user gitu. Nah, itu bisa kalian backup juga. Yang penting kalau mau itunya di backup juga, pilihnya yang all database. Jangan yang cuma spesifik database object. Kalau ini cuma spesifik tabelnya aja. Habis itu di next. Nah, terus untuk konfigurasinya, kalian pilih ke advance. Nah, ini, jangan nge-lag. Nah, ini ke advance. Klik aja. Terus muncul pop-up-nya seperti ini. Lalu apa aja yang kalian mau backup? Nah, ini tinggal kan cek-cek aja di sini ya. Kalau false itu artinya ya kalian nggak ikut ke backup. Kalau true ke backup. Jadi misalnya scriptnya buat target mesinnya di bawah. Jadi sekarang saya pakainya 2019. Tapi saya maunya ke versi bawahnya. Takutnya kan ada sintaks-sintaks yang berbeda query-nya. Ini bisa juga, kalian tinggal ubah. Habis itu kayak pertemuan satu, kalian belajar login. Nah, ini create loginnya, ya jadi klik kanan si loginnya. Kalau misalnya mau kalian ikut backup, ya jadi false-nya diganti jadi true. Gitu aja. Terus, nah ini, kayak type of data to script. Nah, di sini gunanya kalau schema only, artinya cuma create table-nya aja. Sama alter-alteran lah. Alternya maksudnya cuma tambahin PK-PK-nya gitu. Tapi gimana kalau kalian mau sampai datanya juga? Nah, ini tinggal ganti aja. Ada data only, berarti cuma insert table-nya, insert datanya doang. Kalau skema and data, berarti create table sama insert-nya. Biar semuanya saya skema aja, sama and data. Terus sisa-sisanya, kalian misalnya mau backup foreign key-nya, true. Terus ada index-nya juga, sama PK-nya. Mau di backup juga nggak? Terus ada trigger biasa create trigger, maksudnya seperti itu. Mau di backup juga nggak? Kalau mau backup tinggal ini ganti jadi yes. Kalau nggak, false-in aja. Kalau sudah di-okein, nah habis itu saya mau pindahin tempat aja deh, save-nya. Nggak mau di C, user PRK di sini. Nah, saya pindahin, misalnya mau ke drive D saya aja lagi. Terus kasih nama misalnya script.sql.
Nah, habis itu ya override aja, atau ada file yang namanya sama. Nah, kalau sudah di next aja, terus di next lagi, harusnya nunggu aja sampai hijau-hijau semua. Dan resultnya adalah sukses. Nah, jika sudah semua, maka adalah tinggal di finish. Jika sudah di finish, saya pindah ke drive D saya. Ada file script.sql. Saya buka aja pakai Notepad++D. Atau kalian pakai text editor kesukaan kalian. Mau pakai Notepad, mau pakai apa, bebas. Nah, habis itu kelihatan semuanya scriptnya. Dimana dari ke database-nya. Ke database-nya ada si MDF sama LDF-nya. Nah, ini si database aslinya. Sama log-nya yang tadi udah kita bikin. Dengan saya nggak ubah-ubah. Gimana? Mouse. Salah. Saya besarin dulu aja. Ya udah gini aja. Web webnya view web web. Nah ini yang tadi sesuai size-nya itu 8 KB. Terus file code-nya 64-an. Ya sesuai yang tadi waktu awal kali dibikin lah. Terus habis itu ada create table-nya. Nah ini create table-nya di bawah. Terus tambahin PK-PK-nya. Constraint PK-nya saya adain. Auto increment juga ada nih. Terus ada constraint. Nah constraint-nya nggak ada, tapi constraint-nya kalian harusnya cek di paling bawah. Nah ini, constraint-constraint-nya ada di paling bawah. Dia nggak melekat ke table-nya. Soalnya dia pakai alter table semua. Terus beserta insert datanya ini. Si insert-insertnya ini. Insert into value-nya. Nah ini ada query biar kita bisa insert secara identity-nya, kita bisa insert secara manual, yaitu kita off-in dulu. Ternyata ada query-nya caranya. Yang penting di set off dulu di sini. Terus kalau sudah di paling bawah harusnya ada set on atau di atasnya. Set identity, di on-in dulu. Bentar. Customer, iya. Berarti caranya di on-in dulu, habis di on-in, taunya baru di off-in. Biar kita bisa insert secara identity-nya. Kayak ini. Ini kan ada identity-nya di insert juga. Padahal tadi kan kalau sudah identity kita kayak nggak bisa klik sesuatu, nggak bisa insert gitu. Ternyata ada caranya di sini. Jadi kalau mau lihat query-query-nya bisa juga lah kalau mau lihat baca-baca lagi. Dan ini berarti kalau tinggal pindah mesinnya tinggal di execute aja. Terus auto buat database beserta isi objek dalamnya. Gitu deh. Nah sampai sini ada yang mau tanya dulu. Jadi materi kita cukup sampai sini aja. Nah paling ini kan kayak materi pertemuan 1 sama 2 ya kurang lebih sama kan, import data. Cuma pertemuan 1 kemarin ada bikin login. Cuma yang pertemuan sekarang sampai belajar backup lah. Ya kurang lebih UTP kalian juga 11-12 lah sama ini. Gimana ada cara bikin database, cara bikin import data dari Excel, cara nge-backup juga. Nah paling sama minggu depan 2 minggu lagi lah maksudnya. 2 minggu lagi ada materi belajar bikin automate job gitu. Jadi kayak job yang jalan kapan yang kalian mau jalanin. Maksudnya jalannya sesuai kayak scheduling lah, anggapannya gitu. Jadi materi terakhir kalian itu, dan berarti UTP-nya tinggal materi yang udah kita ajarin sampai sekarang, plus sama 2 minggu lagi, yaitu jobs. Gitu aja. Jadi ya sebisa mungkin ya, karena klik-klik harusnya kalian lebih suka klik-klik. Kebanyakan orang sukanya begitu harusnya. Ya nggak tahu kalian gimana. Jadi kalian UTP mau klik-klik boleh, mau pakai query juga boleh. Bebas, yang penting kalian bisa kerjakan soal itu. Cuma yang kita ajarin sekarang klik-klik aja. Kita tambah query, kita queryless. Soalnya nanti materi sehabis UTP, mau nggak mau kalian harus nge-query sih. Saya, ya nggak ada cara selain nggak query. Gimana materinya, harusnya kalian udah dapat di DBasis,
yaitu ya stop prosedur, trigger, kayak gitu. Stop prosedur, trigger, bikin kayak gitu sih. Harusnya di DBSys kalian udah dapat juga. Jadi sehabis UTP materi kita hanya mereview DBSys kalian, gitu deh. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Sambil nunggu aja ya, saya siapin verif aja. Amanku. Total 34 ada semua lah ya. Ya paling kalau sudah nggak ada yang ditanyain, ya udah terima kasih udah datang. Ya selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Thank you kok. Makasih kok. Makasih kok. Thank you kok.